Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Ramdhani dengan NIM 23091161051. Sini saya akan menjelaskan program Python yang telah saya buat menggunakan struktur data linked list dengan tema programnya ini manajemen tugas. Oke, jadi yang pertama saya mengimport library, yaitu ada datetime. Datetime ini fungsinya untuk mengatur tanggal yang nantinya untuk si tenggat waktu di tugas. Kemudian ada OS untuk meng-clear screen setiap penggunaan operasi pada program ini. Di sini yang pertama ada node dari si program ini, mana isi informasinya ada data nomor dari si tugas untuk mengorganisir nomor tugas tersebut, dan juga untuk mengidentifikasi. Lalu ada mata kuliah dari si tugas, materi, tenggat waktu, jenis tugas, dan status. Kemudian ada alamat untuk node selanjutnya yang di defaultkan sebagai none. Di sini ada self head. Kemudian di sini ada linked list dari si node-nya ini, dari si programnya gini. Dimana isi dari kelas manajemen tugas ini itu berfungsi sebagai function dari si programnya ini, dari si linked list ini. Nah, sini yang pertama ada data dari si head dari si node-nya yang dimana defaultkan sebagai none. Kemudian ada function untuk menambahkan tugas dari awal, maksudnya ini dari head, dimana jika tugasnya belum ada sama sekali, maka dia akan menjadi head dari si dalam node-nya ini, simpul-simpulnya ini, dia akan menjadi head dari si node-nya tersebut. Jika tidak ada, ya dia akan menjadi, jika sudah ada head-nya si ini, maka data yang akan dimasukkan itu akan menjadi head yang baru. Ya, dia akan menggeser head yang lama, kemudian si data yang baru ini akan menjadi head yang baru. Kemudian menambahkan tugas di antara. Di sini bergunanya untuk menambahkan tugas di posisi indeks dimanapun. Kemudian di sini ada untuk menambahkan tugas dari belakang, yaitu dari si tail dari si struktur data ini, dari paling bawah gitu. Sini ada menu untuk menambahkan tugas, mana kita bisa lihat sini nomor tugas ini sudah saya generate sendiri secara otomatis. Fungsinya ada di sini, dimana count-nya inilah yang sebagai variable count, inilah yang sebagai nomor tugasnya tersebut. Dia akan mengecek node-nya ini, node yang akan dibuat itu atau diperbarui. Dia akan menambahkan status jika si node-nya ini belum ada nomor tugas. Kemudian variable count-nya ini di return untuk dipakai datanya. Yang menginputkan mata kuliah, materi, tenggat waktu. Nah, disinilah fungsinya si datetime ini, library datetime. Dia berguna untuk membuat format dari tenggat waktunya ini. Jadi formatnya adalah date, month, dan year, yaitu hari, bulan, dan tahun. Lalu di sini ada format untuk jamnya juga, yaitu formatnya adalah jamnya terlebih dahulu, lalu titik 2, lalu menit. Untuk format tanggal ini kita menggunakan slash atau garis miring. Ya, ketiga ini hampir sama saja isinya, kecuali untuk yang kedua, dimana kita bisa kita ingin menaruh di indeks keberapa si tugasnya ini. Kemudian ada function untuk menghapus tugas, sama juga dia 3, dari awal, dari diantara atau di posisi manapun, dan dari belakang.
Di sini setiap penghapusan tugas itu dilakukan, uh, si nomor tugas ini akan selalu diupdate dari 1 sampai ke yang paling paling terakhir. Kenapa? Karena jika tidak melakukannya pengupdatean nomor tugas, maka nomor tugas dari si daftar tugas ini akan berantakan. Misalnya nomor tugas 2 bisa menjadi 2 gitu, karena nomor tugas ini tidak diupdate. Sini ada menu menghapus tugas, sama juga seperti di sini juga sama seperti menambahkan tugas, dimana jika kita ingin menghapus tugas pada posisi tertentu, kita tinggal menginputkan nomor tugas berapa yang kita ingin hapus. Sini ada display atau melihat nomor tugas, dimana jika si self head atau tugasnya inilah belum ada sama sekali yang kita inputkan, maka dia akan mengirimkan string, yaitu berupa belum ada tugas. Lalu jika ada, maka dia akan melakukan iterasi di mana dia berguna untuk melintasi node-nya ini, mengecek apakah node-nya ini ada atau tidak. Selama node ini tidak node yang sekarang ini tidak non, dia akan memprint tiap dari si node ini dengan format yang sudah ada di sini. Dia akan terus berulang sampai node-nya itu non. Kemudian ada memperbarui tugas atau mengupdate, di mana dia melakukan pengecekan menggunakan nomor tugas yang ingin kita update. Di sini dia fungsinya. Terus ya dia akan memperbarui dengan note yang sekarang ini, di mana mata kuliahnya. Maksudnya ini note sekarang mata kuliah ini adalah note data mata kuliah yang lama akan diperbarui dengan mata kuliah yang baru yang di paste dari dari variabel mata kuliah ini ke sini. Kemudian ada ya tadi def nomor tugas, ini fungsi nomor tugas. Di sini ada function quicksort, di mana dia untuk mengurutkan nomor tugasnya ini, di mana dia bisa secara ascending ataupun descending. Di sini saya menggunakan variabel key dan ascending, yang dimana ascendingnya di defaultkan sebagai true. Di sini key ini berfungsi dimana jika kita ingin kan bisa menghapus tugas secara menggunakan dua atribut, dimana node tugas dan juga secara mata kuliah pada program ini. Nah, key inilah fungsinya untuk mengecek, untuk mengspesifikasikan misalnya mata kuliah, maka dia akan memanggil atribut mata kuliah ini. Terus jika nomor tugas, dia akan memanggil atribut nomor tugas. Kemudian ascending di sini di defaultkan sebagai true. Kenapa? Jika kita mengubah ascending ini secara false, maka dia fungsi operasi aritmatika yang ada di sini dia akan berubah, dimana jika ascendingnya adalah false, maka dia akan menjadi sebaliknya, dimana ya ini akan lebih besar, yang ini akan menjadi lebih kecil. Dia akan membalikkan fungsi aritmatika ini saja. Sini temporary list, di sini adalah list sementara, dimana untuk menjadikan linked list ini memasukkan kita sebagai menjadi list biasa, yang untuk mempermudah melakukan quick sort. Lalu di sini ada untuk menampilkan format untuk menampilkan daftar tugas tersebut setelah dilakukan pengurutan. Lalu di sini ada jump searchnya fungsi untuk mencari
Di sini mencari, di sini pada program daftar tugas ini, manajemen tugas ini, jam search ini menggunakan dua atribut, yaitu mencari menggunakan nomor tugas dan juga mencari menggunakan mata kuliah. Dia hampir sama juga. Saya menggunakan key untuk mengspesifikasikan pencarian apa yang dilakukan, secara pencarian menggunakan apa yang dilakukan. Lalu di sini ada, ya sini sebenarnya sama seperti temporary list. Untuk si quicksort tadi, sini function just search list ini ya untuk list sementara agar mempermudah pencarian pada jam search tersebut. Terus di sini ada formatan juga untuk mengprint daftar yang sudah kita cari, dia akan memprint sini. Lalu di sini ada panjang note di sini untuk mengidentifikasikan panjang tugas, daftar tugas yang ada saat ini di program. Lalu di sini function update untuk mengupdate nomor tugas setelah dilakukannya penghapusan pada tugas. Lalu di sini ada function menu, ya, function menu dari quicksort. Disinilah variable key itu berguna. Lalu di sini mengubah si ascending ini menjadi false jika melakukan secara descending. Lalu di sini ada menu untuk si jump search-nya ini. Dan di sini ada menu utama dari si programnya. Ya. Oke. Jadi alasan mengapa saya menggunakan quicksort dan juga jump search, sebenarnya alasan pertama karena saya lebih memahami si kode dari quicksort dan jump search ini. Menurut saya ini mudah untuk menuliskan kodenya dibandingkan merge search dan Fibonacci search. Dan juga yang kedua, menurut saya data pada program tugas ini tidak akan banyak, mengingat tugasnya ini bisa jika tugas ini sudah kita selesaikan atau tugas tersebut sudah sangat-sangat lama, misalnya sudah 3 bulan yang lalu, kita bisa melakukan penghapusan tugas sehingga quicksort sama jump search ini bisa berjalan secara optimal. Lalu setelah ini saya akan melakukan running pada program tugas ini, manajemen tugas ini. Baik, di sini saya akan merunning si program tugas ini. Oke. Sini yang ditampilkan adalah main tadi dari function main. Sini kita akan menambahkan tugas dari awal. Kita tinggal memasukkan mata kuliah, ya, misalnya mata kuliah algoritma dan struktur data, kemudian materi dari si mata kuliah ini, tugasnya itu apa, pada tugas tersebut materinya apa, misalnya struktur data, include list. Lalu tenggat waktu dari tugasnya ini misalnya 2 slash, kita harus menggunakan garis miring mengikuti sesuai format. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan tugas dari akhir. Untuk posisi tertentu ini kita bisa menggunakannya setelah setidaknya si node ini sudah ada 2 data. Oke.
kita akan menambahkan tugas dengan posisi tertentu. Oke, jadi ada kesalahan. Jika ada kesalahan, maka dia akan masukkan dia akan melakukan pengulangan, jadi error ini teratasi gitu. Oke, saya akan mengulangi lagi. Nah, ini dimasukkan posisi berapa. Sini dia mulai melakukan dari 0 sebenarnya. Jika nomor tugasnya itu 1, sebenarnya itu adalah 0 di secara indeks. Jadi karena tugasnya kita masukkan 2, jika kita ingin memasukkan tugas tersebut ke posisi misalnya 3, maka kita harus menginputkan, jika kita menginputkan misalnya nomor tugas kedua, maka yang kita inputkan adalah 1. Terus kita tinggal lihat saja. Sini adalah untuk melihat daftar tugasnya ya, menu yang saya gunakan tadi. Sini ada menu hapus tugas. Karena hapus tugas di awal dan hapus tugas di akhir ini tidak melakukan input apapun, maka saya akan menggunakan hapus tugas di posisi tertentu. Misalnya kita ingin menghapus tugas nomor 2, maka kita tinggal masukkan saja. Terus setelah kita melihatnya, nah, tugas yang nomor 2 tadi sudah terhapus, yaitu sistem operasi. Kemudian untuk memperbarui tugas, misalnya kita ingin memperbarui nomor tugas 1, kita tinggal masukkan saja. Lalu struktur data materinya, misalnya struktur data link ke list, tanggal waktunya masih sama, misalnya itu 24 2024. Praktikum, misalnya kita ingin mengubah, ternyata kita salah memasukkan praktikum, lalu kita bisa memperbarui status tugasnya juga. Misalnya sudah selesai, terus kita bisa lihat daftar tugasnya lagi ya. Lalu sini ada mengurutkan tugas, bisa secara ascending ataupun descending ya. Ini sesuai nomor tugas atau dengan mata kuliah. Dia mata kuliahnya dari A ke Z, atau secara descending dari Z ke A. Kemudian sini kita bisa untuk mencari tugas, terdapat daftar tugas. Sini ditampilkan tugas yang ada. Ini berfungsi untuk menampilkan formatnya. Misalnya kita seperti algoritma dan struktur data, jika yang mencari secara mata kuliah, maka yang dituliskan harus ini. Oke. Secara nomor tugas, misalnya nomor tugas nomor 2, dia akan menampilkan 1 dan hanya 1. Tidak sih, dia akan menampilkan seluruh. Kalau nomor tugas dia cuma 1, karena nomor tugas ini kan ditambah 1, dia akan cuma menampilkan 1 tugas saja. Lalu jika melakukan pencarian dengan mata kuliah, misalnya DBMS, nah, dia akan menampilkan seluruh mata kuliah yang ada pada daftar tugas ini. Lalu jika kita ingin keluar, kita tinggal masukkan angka 7, kita keluar dari program. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari program manajemen tugas ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam pengucapan kata maupun penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.